Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah ya kita akan sama-sama belajar salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu as-sarf ya. Namun sebelum kita masuk ke materi ilmu sorof ya, insyaallah kami akan memberikan sedikit muqaddimah yang semoga muqaddimah ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk mempelajari bahasa al-Arab ya. Taib ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di awal program ini ya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa kata ya sebagai muqaddimah, mungkin lebih kepada nasihat ya atau anjuran kepada teman-teman semua, kepada sobat pijarmu ya, untuk yuk kita berfastabiqul khairat ya dalam mempelajari bahasa Arab ya. Jadi mengapa kita seyogyanya mempelajari bahasa al-Arab ya. Taib ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya kalau kami sampaikan ya bahwa mengapa kita seyogyanya, semestinya, seharusnya itu mempelajari bahasa Arab ya. Sebenarnya kalau saya utarakan satu alasan saja ya, itu sebenarnya sudah cukup ya bagi kita untuk bersemangat atau termotivasi dalam mempelajari bahasa ini ya. Yaitu apa? Sederhana, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an Al-Karim ya, bahasa kitab suci ya, kita sebagai umat Islam. Sesederhana itu ya. Hukum pertama dalam al-Islam ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi emang kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ya itu sebenarnya satu jawaban itu seharusnya sudah cukup bagi kita untuk tergerak hati kita, untuk termotivasi diri kita mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa kitab suci kita ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya, adapun hukum mempelajari bahasa Arab ya, sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib ya. Wajib hukumnya mempelajari bahasa Arab ya. Kalau dari asar ya, asar atau ucapan umat, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha min dinikum ya. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia adalah bagian dari agama kalian. Ya, ini bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa yang Allah pakai ya untuk menyampaikan hukum-hukum kepada manusia. Disampaikan kepada seorang nabi ya dan rasul dari kalangan bangsa Arab ya.
dan seharusnya kita bisa berpikir kritis atau berpikir jauh bahwasanya mengapa Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak bahasa memilih bahasa Arab ya untuk menerangkan hukum-hukumnya, aturan-aturannya kepada manusia. Katanya. Jadi seharusnya satu jawaban itu sudah cukup memotivasi kita untuk berbondong-bondong ya bersama-sama mempelajari bahasa Al-Arab. Katanya. Lalu apalagi sih yang seharusnya bisa memotivasi kita untuk mempelajari bahasa Arab ya? Jadi kalau tadi memang sebagian ulama menyatakan yaitu hukumnya wajib mempelajari bahasa Arab. Mengapa? Karena ada kaidah usul, kaidah asal bahwasanya suatu kewajiban ya yang tidak bisa sempurna ya kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib ya. Contohnya apa? Contohnya berwudu. Berwudu itu hukumnya sunnah, akan tetapi ketika hendak sholat berwudu hukumnya menjadi wajib. Hakada. Ya, sama dengan bahasa Arab ya. Untuk memahami agama ini ya, untuk memahami din kita ini dengan baik ya dan benar ya, itu cara terbaik adalah dengan mempelajari bahasanya ya, dimana tanpanya kita akan sulit mencapai pemahaman yang maksimal atau yang sangat akurat ya. Maka para ulama menghukumi wajib mempelajari bahasa Arab. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah karena ini bahasa Al-Qur'an, bahasa kitab suci kita ya, bahasa yang Allah pilih. Ini mesti ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Yang kedua adalah para ulama menghukumi wajib. Yang ketiga ya, ikhwah wa fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sejarah itu terjadi dan berulang ketika seorang nabi atau rasul wafat ya, maka ajarannya atau kitab yang dibawanya akan diselewengkan sedikit demi sedikit, diubah, diganti cepat atau lambat, sedikit atau banyak ya. Dan kita juga mendapati bahwasanya misalnya seperti ini, Zabur ya, Zabur ketika nabinya wafat, maka ajaran Zabur itu seiring berjalannya waktu mulai diselewengkan, maka turunlah Taurat ya untuk meluruskan penyimpangan dari ajaran Islam sebelumnya. Ketika penerima Taurat yaitu Nabi Musa alaihissalam meninggal atau wafat, maka perlahan tapi pasti sebagian manusia itu mencoba menyelewengkan ya, mencoba menyelewengkan ajaran-ajaran Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam untuk meluruskan ajaran-ajaran yang diselewengkan tadi. Lalu setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nah Injil ini pun terjadi perubahan-perubahan dan penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka diturunkanlah Al-Qur'an untuk meluruskan. Ya, untuk meluruskan. Ikhwah wal akhwat fi din rahimani wa rahimakumullah. Seandainya Al-Qur'an ini nabinya sudah wafat sejak dahulu kala,
di antara umatnya itu tidak ada yang berusaha untuk menjaga bahasanya, ya, menjaga bahasa Al-Quran. Apa yang terjadi? Ya, ada peluang penyelewengan, bahkan pengubahan yang secara fakta telah terjadi beberapa kali. Ada beberapa kata dalam Al-Quran yang berubah. Ya, tapi alhamdulillah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafidun. Ya, kami yang akan menjaganya. Kami akan, jadi Allah jaga. Ya, Allah jaga. Dengan cara apa Allah menjaga? Yang kami pahami, Allah menjaga kemurnian Al-Quran dengan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk menghafal ayat-ayatnya dan mempelajari bahasanya. Ya, jadi Allah menjaganya tidak langsung mengutus malaikat khusus penjaga kemurnian Al-Quran, tapi Allah menggerakkan hati hamba-hambanya, hamba-hamba pilihannya untuk menjaga Al-Quran, entah dengan dihafal secara mutin atau menggerakkan hamba-hambanya untuk mempelajari bahasanya, sehingga jika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kita bisa mengerti, oh ini kurang tepat, ini tidak bisa. Seperti itu. Jadi kita mempelajari bahasa Al-Quran itu diantara tujuannya atau manfaatnya adalah kita bisa sama-sama menjaga, ya, kemurnian dan kesucian Al-Quran. Ya, sama-sama menjaga. Dan antum bisa bayangkan jika kita semua umat Islam tidak ada yang peduli dengan bahasa Al-Quran, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Apa yang akan terjadi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita di kemudian hari? Di mana saat ini saja ada banyak orang yang mencoba menghafal dan mempelajari bahasanya, masih ada peluang orang-orang untuk menyelewengkan isi Al-Quran. Ya, jadi alasan ketiga adalah ayo pelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dengan harapan kita bisa menjadi bagian dari tim penjaga Al-Quran, ya, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, tapi kan bukannya sudah cukup dengan adanya penghafal Al-Quran? Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ini fakta, ya. Jadi kita mau ingin bercerita bahwasanya kami mendapati beberapa kali, ya, menjadi makmum dari Imam Al-Hafiz, ya, Al-Hafiz. Dan kita sama-sama memahami bahwa Al-Hafiz mereka juga manusia yang bisa lupa, begitu ya, bisa lupa. Lalu apa yang terjadi? Al-Hafiz 30 ini ketika lupa, lalu beliau membaca yang mungkin beliau ingat, yang ternyata secara makna itu sangat-sangat bertentangan dengan kandungan Al-Quran. Ya, di mana Al-Hafiz ini menyatakan wa ashabun nari humul faizun, dan penghuni neraka itulah mereka orang-orang yang beruntung atau yang menang. Ketika selesai sholat kami tanya, Ustaz, tadi antum baca, tahu nggak yang dibaca apa? Emang kenapa? Tadi antum baca begini. Kita jelaskan kan, ashabun nari humul faizun, ya. Lalu beliau itu masih bertanya, emang kenapa gitu? Salahnya di mana gitu ya? Salahnya di mana? Ya kita sampaikan bahwa secara makna itu begini. Lalu beliau beristighfar. Ya, jadi ikhwah wa akhwat fillah rahimakumullah, ya. Jadi ketika kita mencukupkan menghafal Al-Quran tanpa mempelajari bahasanya, ya, itu masih terbuka peluang, ya, masih terbuka peluang
terjadi penyelewengan atau penyimpangan oleh pihak-pihak lain, terutama ketika para al-hafiz ini khilaf atau lupa karena mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka telah hafal. Ya, dan ini qadarullah kita dapati tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Ya, jadi saat peristiwa itu karena posisi kami juga cukup jauh dari imam, ya. Jadi memang kita tidak langsung mengoreksi ya, karena cukup jauh dari al imam. Ya. Jadi sekali lagi yuk teman-teman sahabat semua, ayo kita sama-sama mempelajari bahasa Al-Qur'an ya. Karena ini adalah bahasanya kitab suci kita, hukum pertama dalam agama kita. Yang kedua, karena para ulama menghukumi wajib ya, meskipun ada yang menyatakan wajibnya fardu kifayah untuk sebagian tempat ya. Lalu yang ketiga ya, yuk kita mencoba mempelajari bahasa Arab ya dengan niat untuk menjadi tim, menjadi panitia penjaga kemurnian dan kesucian Al-Qur'an dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi mungkin 3 itu yang bisa kami coba utarakan ya, yang mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kita semua ya untuk ayo bersegera untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an. Katanya, loh tapi kan tapi kan kita semua punya kesibukan masing-masing. Ya, kita punya pekerjaan yang berbeda. Ya. Lagi pula kan sudah ada yang mempelajari bahasa Arab dan menghafal Al-Qur'an. Nah, di sini muskilahnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Ketika kita memiliki pemikiran ya untuk kan sudah ada si A, kan sudah ada si B, kan sudah ada si C begitu ya misalnya. Bayangkan jika si A dan si B dan si C itu juga berpikiran sama. Lah kan ada si D, ada si E dan si F. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saling melempar tanggung jawab. Saling melempar tanggung jawab. Oh, kan si A, loh kata si A, loh kan ada si B, kata si B, loh kan ada si C. Nah, kata. Jadi bagaimana kami mengajak yuk kita tidak saling mengandalkan ya, kita tidak saling mengandalkan orang lain. Yuk kata Rasulullah ibda binafsik ya, kita mulai dari diri kita ya. Bismillah, saya mau mempelajari bahasa Al-Qur'an karena A, karena B, karena C, atau ada yang lain ya. Dengan mempelajari bahasa Al-Qur'an, dengan mempelajari bahasa Arab ya, insyaallah taala kita ketika sholat dengan mengerti arti yang dibaca oleh imam. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan memahami apa yang kita baca, itu insyaallah taala itu akan sangat amat berpengaruh terhadap kehidupan akhlak sehari-hari kita. Antum bayangkan berapa banyak hari ini orang yang sholat, tapi setelah sholat mereka seperti tidak merasa bersalah melakukan maksiat, gitu ya. Mereka sholat, setelah sholat mereka bermaksiat, ya, dalam berbagai bentuk, entah itu menaikkan harga barang kalau dia dikasih titipan untuk belanja, entah dia saling memfitnah temannya supaya dia bisa dapat promosi, entah saling sikut menyikut di dalam perusahaan, entah saling menggibahi teman-teman yang lain dan seterusnya.
Mengapa demikian? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tapi ya wallahu alam. Ya, mungkin itu di antara sebab hari ini masih banyak orang yang sholat tapi kemaksiatan semakin bervariasi, semakin meningkat, semakin bermacam-macam, ya, dari yang misalnya berzinah, ya, entah itu zina kecil atau zina besar, sudah seperti biasa, seperti itu ya. Karena bisa jadi tadi ya, dia sholat, ya, tapi imam baca sesuatu nggak ngerti. Dia baca Quran betul, ya, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca, ya. Jadi di sini sebenarnya urgensi kita mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ya. Insya Allah Taala dengan bahasa Arab akan sangat mempengaruhi karakter kita, ya. Ketika kita mendengar imam membaca itu, kita insya Allah Taala nggak akan bosan, ya, nggak akan merasa aduh kok lama banget ini imam membaca, ya. Tapi kita kan ya Allah, astagfirullah, sulit. Ya. Jadi sekali lagi ayo ya dengan apa? Dengan ya kita memahami bahwa kita punya kesibukan masing-masing. Kita punya aktivitas masing-masing, betul sekali. Ya, tapi perhatikan Ikhwah, kami memahami, tolong sampaikan kalau kami salah diingatkan, bahwasanya tubuh, fisik, harta, akal yang Allah berikan ke kita, yang Allah titipkan ke kita saat ini itu Allah berikan dalam rangka ibadah kepadanya, gitu ya. Ibadah kepada, supaya kamu tuh bisa ibadah kepada saya, gitu. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan ya. Jadi kalau kami memahami bahwa fungsi utama akal atau otak kita ini adalah berpikir bagaimana supaya saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Perhatikan. Jadi dengan kesibukan yang kita miliki masing-masing, sesuper sibuk kita yang kita miliki masing-masing, ya, maksimalkan otak kita, akal kita berpikir untuk mencari sedikit peluang, sedikit kesempatan untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Gunakan otak kita yang Allah kasih ini, yang Allah berikan ini, yang hebat ini, untuk berpikir bagaimana di tengah kesibukan saya yang sangat padat ini ada waktu untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk kepada manusia. Usahakan. Toh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita nggak minta kalian wajib belajar bahasa Arab minimal sekian hari dalam sepekan, kan nggak ada. Ya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuktikan bahwasanya saya mencintai Al-Quran. Ya, saya mencintai bahasa Al-Quran. Saya ingin menjaga kemunian dan kesucian Al-Quran. Apa buktinya? Di tengah padatnya kesibukan saya masih meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, ya, meskipun hanya setengah jam, meskipun hanya 20 menit, meskipun hanya 10 menit. Seperti itu. Ya. Ayo kita
Karena kita meyakini tentu bahwa Al-Quran ini ya sumber hukum, sumber ilmu, gitu ya, sumber hukum dan sumber ilmu. Ya, jadi ya sekali lagi kami mengajak teman-teman semua di tengah kesibukan antum dan antuna, padatnya jadwal antum dan antuna, coba gunakan otak atau akal yang telah Allah berikan itu untuk berpikir bagaimana saya bisa mencari peluang untuk bisa mempelajari bahasa Al-Quran di tengah kesibukan atau kepadatan kita. Karena kami juga memahami bahwa kalau kita bisa sanggup mempelajari, membaca sebuah buku yang tebalnya mungkin sekitar 10 cm atau 15 cm atau 20 cm, sedangkan kita muslim. Kalau kita mampu mempelajari bahasa Inggris misalnya, bahasa Cina misalnya, bahasa Jepang misalnya, ya, kita sanggup untuk mempelajari bahasa itu, ya, sebagai muslim gitu ya, sebagai muslim, di mana alat untuk memahami ilmu-ilmu itu sumbernya dari yang Maha Memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa meluangkan waktu untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an? Kita tidak mampu mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Qur'an. Mengapa? Karena kami memahami kitab yang paling berhak untuk dipelajari, yang paling utama atau yang pertama sebagai seorang muslim adalah Al-Quran Al-Karim. Dan bahasa yang paling berhak untuk dipelajari yang pertama bagi seorang muslim adalah bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ya, wallahu alam. Kalau antum punya pendapat lain, tafadhol, silakan. Ya. Jadi ya, antum ada yang bekerja sebagai A, sebagai B, sebagai C, sebagai D. Ingat, anak pribadi belum mendapati dalil atau perintah pelajarilah Al-Quran dengan maksimal, dengan pelajarilah Al-Quran seminggu 5 kali atau sepekan 4 kali, atau enggak ada, ya. Ayo kami mengajak, yuk kita tunjukkan kecintaan kita, kepedulian kita terhadap Al-Quran dengan mempelajari bahasanya, ya, sesuai kapasitas kita, sesuai kesanggupan kita masing-masing, hanya untuk membuktikan bahwa ini saya ingin menjaga, ingin berperan, ya, menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran dengan mempelajari bahasanya. Saya luangkan waktu sekian. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pemberat timbangan kita, ya, membantu memberatkan timbangan amal kita kelak di yaumil akhir. Jadi itu sebagai pembuka kepada teman-teman semua untuk mudah-mudahan ya bisa semakin memotivasi, ya, semakin menyemangati teman-teman kita, teman-teman semua, ya, al-muslimun wal muslimat, untuk yuk sesibuk apapun kita, ayo luangkan waktu, terserah mau berapa menit dalam sehari atau berapa menit dalam sepekan, terserah, ya. Tadi yang kami pahami bahwa otak atau akal yang Allah berikan kepada kita yang hebat ini, itu digunakan fungsi utamanya berpikir bagaimana supaya saya bisa beribadah, supaya saya punya hubungan yang baik dengan Allah, supaya saya bisa menjalankan perintah Allah dan seterusnya, dan termasuk bagaimana saya punya waktu untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, agar saya bisa lebih memahami din saya, sehingga berpengaruh pada keseharian saya, ya, dan nanti akan berdampak pada bangsa, negara, dan dunia, insyaallahu ta'ala, selama kita yakin, ya, dengan Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian ya mukadimah dari kami kepada teman-teman semua, pesan dari kami pada teman-teman semua, ayo kita mempelajari bahasa
Al-Quran, yaitu bahasa Arab dengan berbagai faedah dan manfaatnya. Dan ingat, dalam syariat kita tidak diminta harus sekian jam, jadi harus sekian lama, tidak. Luangkan, pikirkan di tengah kepadanan saya mana nih ruang untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau kita bisa mempelajari bahasa lain, kenapa enggak dengan bahasa Arab? Kalau kita sempat membaca kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, mengapa tidak dengan mempelajari buku-buku bahasa Arab? Ya, wallahu bisawab. Ya, itu mukadimah dari kami, dan ini perkenalan juga bahwa dalam ilmu bahasa Arab itu ada ilmu nahu, ya, sebagai ilmu grammar, ya, istilah mungkin yang lebih dikenal sama sahabat tuh grammar. Nahu itu kayak grammarnya bahasa Arab, ya, cara menyusun kalimat, ya, memberi harokat dan lain-lain. Juga ada ilmu yang namanya ilmu sorof, ya, yang insya Allah akan kita sama-sama pelajari, ya. Jadi ilmu sorof ini ilmu yang bergerak dalam perubahan kata dalam bahasa Arab, ya, perubahan kata dalam bahasa Arab. Sedangkan nahwu adalah ilmu untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Arab, ya. Nah, di sini ada apa ya? Ada sedikit perbedaan di antara para guru-guru kita semua, ya. Tentang apa yang harus dipelajari lebih dulu, nahwu dulu atau sorof dulu, ya. Nah, ini ada beberapa pandangan. Nah, saya pribadi ya lebih cenderung untuk bagi pemula yang mau belajar bahasa Arab adalah mulailah dengan ilmu sorof. Mengapa, ya? Karena tadi dilihat dari fungsinya, ya, sorof itu mempelajari kata-katanya, ya, perubahan kata-kata dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu nahwu mempelajari kalimat-kalimatnya, gitu, ya. Jadi ada kata, ada kalimat, ya. Yang saya pahami sebelum membahas kalimat yang lebih kecil dulu, yaitu katanya dulu. Ya, nanti kata-kata ini sudah kita pahami, cara menyusun kata-kata ini dalam kalimat, nah baru kita pelajari dalam ilmu nahwu, ya. Tapi itu hanya pendapat pribadi. Nah, ya. Baik, kita mulai, ya, untuk mempelajari ilmu sorof, ya, ilmu sorof, ya. Di sini kitab yang kita pakai adalah Sorof Dasar, ya, menguasai ilmu sorof tanpa sadar. Yang pertama, ini ditulis oleh Fikih Nurbianto, yaitu saya sendiri, ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dengan mudah, gitu, ya, dengan mudah. Jadi dasar buku ini disusun adalah karena setelah sekian tahun, ya, saya khususnya mengajar bahasa Arab, wabil khusus ilmu sorof, itu ada cukup banyak teman-teman kita itu yang apa, ya, merasa kesulitan sehingga mereka harus berhenti di tengah jalan, dan itu amat sangat saya sayangkan, gitu, ya. Maka termotivasi dari hal itu, ya, kami mencoba untuk menyusun kitab sorof berdasarkan pengalaman yang ada, ya, dengan harapan bisa lebih mudah difahami bagi para pembelajar, ya, para pemula dan orang-orang yang awam, ya. Jadi dan ini alhamdulillah sudah kita buktikan. Jadi kitab ini sudah dipakai di beberapa kelas, di beberapa kajian, ya. Dan alhamdulillah dari yang S3 sampai ibu rumah tangga, mereka alhamdulillah merasakan ada yang berbeda, gitu, ya, yang berbeda dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, gitu. Jadi, nah ini juga mudah-mudahan bisa nanti antum merasakan. Yang penting jangan menyerah, ya. Yang penting jangan menyerah. Baik, kita mulai, ya, pelajari ilmu sorof, ya. Ilmu sorof. Nah, di sini ada daftar isi, ya.
Baik, kita langsung masuk ke halaman pertama ya. Nah, halaman pertama yaitu pengertian sorof ya, pengertian sorof. Perhatikan, sorof secara bahasa artinya adalah perubahan ya. Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk suatu kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya untuk mendapatkan makna yang lain. Misalnya, kita ingin mengubah kata memukul menjadi kata pukulan atau pemukul atau yang dipukul dan lain-lain ya. Jika dalam bahasa Indonesia untuk merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan cara menambahkan atau mengganti imbuhannya seperti imbuhan me, imbuhan di, ter dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Arab juga memiliki aturan merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya, yang mana hal tersebut dijelaskan dalam disiplin ilmu sorof. Ya, jadi fahami ini pelajaran dalam ilmu sorof itu adalah pelajaran cara merubah satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi sudah dijelaskan, itu biasanya kita kasih imbuhan me, pe, ter, di dan lain-lain. Sehingga kalau kita bilang memakan, kan dari kata makan gitu ya, memakan dari kata makan, sama dimakan, sama-sama makan tuh, mana dasarnya kan, kata dasarnya sama-sama makan. Tapi begitu dapat imbuhan me dan imbuhan di, memakan dan dimakan, maknanya jadi berubah. Ya, dan ketika kita berbicara, kita bisa memilih mana kata yang lebih tepat yang kita harus pilih atau pakai. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya, itu kan ada istilah beautiful, ada istilah beautify, ada istilah beauty dan lain-lain. Itu kapan saya pakai beauty? Kapan saya pakai beautiful, kapan saya pakai beautify dan lain-lain, itu pentingnya ilmu sorof. Sehingga ketika kita ingin menulis bahasa Arab dalam bahasa Arab atau kita ingin berbicara dalam bahasa Arab, kita bisa memilih bentuk yang tepat dalam kalimat tersebut. Bisa dipahami soalnya? Semoga bisa difahami. Jadi ingat fokusnya bahwa ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kalau dalam bahasa Arab cara merubahnya, gitu ya, cara merubahnya. Dalam bahasa Inggris juga ada istilah misalnya walk, berjalan, gitu ya. Untuk merubah menjadi pejalan atau orang subjek yang berjalan, itu biasanya ditambahkan er, walker, ya. Ada tambahan e dan r. Kalau sedang berjalan, biasanya apa tambahannya? Oh, ada tambahan to be dan ing. I am walking, he is walking, ya, walking. Dan seterusnya, itu dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana dalam bahasa Arab? Ini akan kita pelajari dalam ilmu sorof, insyaallah. Baik, langkah-langkah ya, kita kembali ke teks. Langkah-langkah untuk bisa merubah suatu kata dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. 1. Menghafal wazan. Apa itu wazan? Wazan adalah acuan atau patokan perubahan suatu kata, ya, acuan atau patokan perubahan suatu kata, ya. Yang kedua adalah menghafal tasrif wazan. Apa itu tasrif? Tasrif adalah perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya disebut dengan tasrif, gitu ya. Lalu yang ketiga, menghafal mauzun. Apa itu mauzun? Mauzun adalah kata-kata yang perubahannya harus mengikuti perubahan suatu wazan. Ya, jadi ada wazan sebagai patokan perubahan, ada mauzun. Ada mauzun, kata-kata yang perubahannya atau tasrifnya harus mengikuti perubahan seperti wazan. Itu aja.
Jika kita sudah menghafal wazan, menghafal tasrifnya dan mauzunnya, maka kita sudah bisa menguasai sebagian besar perubahan kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Apa pentingnya kita bisa menguasai perubahan kata-kata dalam bahasa Arab? Akan sangat membantu kita mempercepat memahami dan menguasai ilmu bahasa Arab, insya Allah. Ingat langkah-langkahnya, hafal wazannya, tasrif wazannya, dan hafalkan mauzunnya. Jadi hanya 3 langkah ya untuk bisa menguasai ilmu sorof, insya Allah ta'ala. Kata ya, ingat ada istilah wazan patokan, tasrif perubahan, dan mauzun kata yang wajib, yang perubahan katanya harus mengikuti wazan. Baik. Berikutnya ada kita akan membahas tentang wazan ya, membahas lebih detail tentang wazan. Wazan adalah acuan atau patokan perubahan suatu kata dalam bahasa Arab. Ada beberapa macam wazan dalam ilmu sorof. Ya, dalam kitab sorof dasar 1 ini kita akan membahas terlebih dahulu wazan fiil sulasi mujarrad. Wazan fiil sulasi mujarrad. Ya, apa itu wazan fiil sulasi mujarrad? Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 2. Wazan fiil sulasi mujarrad adalah acuan atau patokan perubahan untuk kata kerja yang memiliki 3 huruf asli ya, yang memiliki huruf asli 3 huruf seperti ba'uda 3 huruf, doroba 3 huruf, alima 3 huruf, dan lain-lain ya. Jadi yang dimaksud dengan wazan sulasi mujarrad adalah patokan atau acuan untuk kata kerja dalam bahasa Arab yang huruf aslinya ada 3 ya, 3 huruf. Baik. Wazan sulasi mujarrad ada 6 yaitu nah di sini ada 6 bab ya, ada babnya, ada bab yang kolom sebelah kanan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6 ya. Kolom sebelah kirinya ada fi'lun madin maklum ya. Sebelah kirinya lagi ada fi'lun mudhari'un maklumun ya. Bab 1 itu ada wazan fa'ala yaf'ulu ya. Bab 1 pasangannya a dan u ya. Jadi diperhatikan huruf tengahnya ya. Jadi di wazan-wazan ini itu yang mengalami perubahan itu adalah perubahan harokatnya yang berubah, dan yang berubah hanya harokat ainnya saja, hanya huruf tengahnya saja ya. Fa'ala yaf'ulu. Sedangkan fa dan lam ya itu akan selalu sama ya, selalu fathah. Adapun di fi'lun mudhari'un maklumun yaf'ulu, yafnya selalu sama, lunya selalu sama, ainnya berubah. Ya, mana buktinya? Kita lihat di nomor 2 atau bab 2. Ada fa'ala sama dengan atas, tapi fi'lun mudhari maklumnya itu yaf'ilu, sedangkan yang atas kan yaf'ulu. Yang bawah itu kalau bab 2 mudhari'nya berbeda, yaitu yaf'ilu. Jadi ainnya a yang pertama, yang kedua ainnya i. Maka itu di sebelah kirinya, paling kiri ada kata buat bantu yaitu jamin ai. Kalau yang bab 1 dibantu dengan kata aku au fa'ala yaf'ulu, jamin ai fa'ala yaf'ilu ai, gitu ya. Lalu bab 3 ada wazan fa'ala yaf'alu, ainnya sama-sama a, sama-sama fathah, maka dibantu dengan kata hanya hanya, gitu ya. Bab 4 ada wazan fa'ila yaf'alu, ainnya yang pertama kasroh tuh i ya, yang kedua fathah
maka kita kasih bantu kata dengan kita, ia, gitu ya, kita. Bab kelima ada wazan fa'ula yaf'ulu, ainnya berubah tuh. Ya, ain yang pertama atau u, yang kedua juga atau u, maka kita bantu dengan kata duduk, ya, semoga bisa dipahami ya. Lalu bab 6 ada fa'ilah yaf'ilu, ya, ainnya sama-sama i, maka di sini kita bantu dengan kata di sini. Jadi untuk mengingat 6 wazan sulasi mujarrad, kita bisa menggunakan kata aku atau kalimat aku, jamin, hanya, kita, duduk di sini. Bantuan ini hanya supaya tidak tertukar ya, tidak tertukar pasangannya. Jadi jangan sampai nanti karena kita nggak hafal bantuan kata ini, kita bilang fa'ula yaf'alu, itu kan nggak ada. Ya kan, fa'ula pasangannya bukan yaf'alu atau bukan yaf'ilu ya, tapi fa'ula pasangannya yaf'ulu gitu ya. Jadi kata yang paling kiri ini untuk membantu mengingat bab 1 itu aku, artinya fa'ala yaf'ulu. Bab keduanya yaitu jamin ya, jamin yaitu ai, berarti fa'ala yaf'ilu. Ingat ya, fa dan lamnya tidak berubah harokatnya, yang berubah ainnya ya. Hanya berarti berarti ain yang pertama fathah, ain yang kedua juga fathah, fa'ala yaf'alu. Lalu kita ada i dan ai dan maka ain yang pertama itu kasroh, ain yang kedua dia fathah yaf'a, gitu ya, dan seterusnya ya. Semoga bisa difahami. Jadi ini adalah 6 wazan untuk ya, 6 patokan ya, 6 acuan untuk kata kerja dalam bahasa Arab yang huruf aslinya 3. Diingat ya, jadi hanya 6 wazan. Maka kalau wazan ini kita kuasai ya, ini akan sangat membantu kita dalam memahami sekian ribu kata yang ya, kata kerjanya itu terdiri dari 3 huruf ya. Wallahu alam bissawab ya. Jadi ini adalah wazan. Yang buat teman-teman ya yang ingin menghafal, bagus ini ya. Yang ingin sungguh-sungguh, ini bagus dihafal. Aku, jamin, hanya, kita, duduk di sini. Aku berarti fa'ala yaf'ulu, jamin berarti fa'ala yaf'ilu, hanya berarti fa'ala yaf'alu, kita berarti fa'ila yaf'alu, duduk berarti fa'ula yaf'ulu, di sini berarti fa'ila yaf'ilu. Itu 6 wazan sulasi mujarrad, 6 acuan untuk kata kerja dalam bahasa Arab yang huruf aslinya 3 ya. Semoga bisa difahami. Taib ya, ikhwah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan pertama ini kami rasa cukup ya. Kita sampai di halaman kedua ya, di halaman kedua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar shorof atau nahwu ya, boleh mengirimkan pertanyaan ke admin kami ya, yaitu 0812 1102 6962 ya. Ingin bertanya seputar shorof atau seputar nahwu, tafadhol ya, silakan. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan pertama ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua di dunia, wabil khusus di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga
teman-teman semua bisa semakin termotivasi ya untuk berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab ya. Dan semoga usaha kita dalam mempelajari bahasa Al-Qur'an ini seberapapun besarnya ya, Allah gantikan dengan pahala yang melimpah, dan semoga bisa menambah ya amalan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya untuk pertemuan pertama ini, semoga Allah beri kami kekuatan untuk bisa meneruskan hingga selesai ya. Demikian ya, kami tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.